Sementara pada ilmu sosial yang membuat mereka lebih miskin karena ya, selamat siang sahabat literasi. Kita kembali bertemu pada siang hari ini untuk berbincang-bincang dengan teman-teman yang sedang dan telah menyelesaikan studi, baik studi S2, spesialis maupun S3 di berbagai penjuru dunia. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Arifin Pelawi, SE, MSc. Sebenarnya beliau sudah PhD ya, tapi karena beliau bilang belum wisuda gitu ya, Bang Ari ya. Jadi kita anggaplah sudah PhD ya, karena itu sudah berdarah-darah perjuangannya gitu. Mari teman-teman sahabat literasi, kita langsung saja mengingat waktu kita supaya efektif, kita sapa beliau. Selamat siang Pak Ari, apa kabar? Selamat siang sahabat literasi semuanya. Iya, Pak Ari di Jakarta ya? Apa masih di Glasgow? Di Depok, sudah pulang dari Glasgow dari tahun lalu. Okay. Sebenarnya udah ngumpulin dari tahun lalu sih, cuman karena COVID ini kayaknya agak lama, jadinya telat nggak selesai sampai sekarang apa. Oke ya. Kalau saya ada di Jogja sekarang, jadi kita jarak jauh nih ya, Depok Jogja. Gitu. Siap. Sama-sama Depok tapi. Iya, sama-sama Depok ya. Kalau sana Kabupaten Depok ya, Kecamatan Depok mungkin. Baik. Ya, Bro Ari, boleh kita di feeding sedikit. Kalau nggak salah kemarin Bro Ari itu kan menyelesaikan studi S3 ya, doktoral. Di mana ya Bro ya? Di kampus mana dan di negara dan prodi apa? Kampusnya University of Glasgow. So bisa dibilang salah satu universitas paling tua di UK. UK ya. Saya di School of Education di Social College. Social College, oke. Okay. Dan saya nggak tahu mau bilang apa lagi, mungkin salah satu universitas paling tua di UK. Kalau ke sana banyak yang senang karena katanya seperti ke tempat Harry Potter. Oh, keren. Jadi kalau sahabat literasi mau mengimajinasikan dirinya ada bersama dengan Harry Potter, mungkin bisa menuju ke Universitas Glasgow gitu ya. Ya, oke. Nah, pertanyaan ini nih, kenapa pilih kampus itu dan kenapa pilih prodi itu? Saya kan di bagian keuangan BI, di bagian perencanaan sih sebenarnya. Okay. Waktu itu saya punya datanya, Indonesia itu telah habiskan dana dari sisi budget pemerintah sudah cukup besar untuk pendidikan, sekitar 20% ya. Lalu dari sisi lain kan kita lihat bahwa di Indonesia itu untuk bayar kuliah itu masyarakat Indonesia bisa dibilang sudah habis-habisan juga. Banyak yang bilang sangat mahal, sangat besar gitu. Tapi pada sisi lain saya lihat yang kualitasnya itu kenapa nggak jadi bagus gitu, sudah dengan dana sebesar itu dikeluarkan, dan begitu juga sisi lain yang tidak mampu katanya tidak bisa kuliah juga cukup banyak gitu, seringan ditolak. Nah, saya pengen mempelajari lebih dalam bidang itu gitu. Nah, karena saya dulu S2-nya juga di Glasgow, saya mencari profesornya ya mulainya dari Glasgow juga sih. Jadi waktu itu dapat profesornya dan kebetulan memang keahliannya dalam bidang itu gitu. Jadi walaupun saya kuliahnya di School of Education, tapi kedua supervisor saya itu ekonomis. Jadi walaupun saya kuliah di School of Education, banyak teorinya itu ngambilnya tetap dari ekonomi, dan juga karena saya fokusnya waktu itu soal meneliti soal funding ini gitu. Kemana sih duitnya larinya gitu? Kenapa sih sudah duit itu banyak gitu? Dua-duanya nggak tercapai, kualitas tidak tercapai, ekuitas juga tidak tercapai, yang social justice, keadilan sosial untuk berpartisipasi di universitas tidak terjadi gitu. Jadi kemana sih lari semua uangnya itu? Itu sih yang buat saya ingin ambil di bidang ingin ambil penelitian ini. Nah,
karena salah satu yang ke Glasgow tadi karena saya tahu ada profesornya di situ. Juga satu lagi untuk ranking di UK untuk ranking School of Education waktu itu University of Glasgow kalau nggak ranking 1 ranking 2 ganti-gantian selalu. Jadi lumayan dari sisi kualitasnya cukup bagus gitu. Makanya akhirnya saya pilih ke Universitas of Glasgow dan ngambil School of Education. 1 dan 2 dibanding apa nih, Pak Ari? Dengan Oxford? Ranking 1 dan 2 itu di rankingnya itu ada ranking The Good University of United Kingdom. Saya lupa siapa yang ngeluarin. Oke. Tahun yang lalu yang perhatian karena artinya itu kan Glasgow kalau dia peringkat 1, peringkat 2, peringkat 1-nya siapa itu? Kampus apa? Kadang dia peringkat 1, kadang peringkat 2. Kalau nggak salah peringkat 1-nya saya kurang lupa apa. Tapi kalau nggak Cambridge atau Oxford waktu itu. Wow. Ini berarti jadi berarti masuk dalam 50 top 10 ya, top 50 ya, kampus in the world ya. Kalau untuk dia award, dia waktu itu 52 deh. Wise, keren. Dia udah 49. Iya. 49 atau turun ke 50, saya nggak terlalu pasti lagi. Oke. Artinya memang dia menjadi salah satu kampus top dunia begitu ya. Iya. Oke. Nah tadi Pak Ari bilang tuh dikti, maksudnya diktinya Kementerian ini Republik Indonesia. Pendidikan Kemendik dulu waktu itu. Dikti ya. Oke ya. Bagian perencanaan. Nah, kira-kira dari hasil penelitian itu kan tadi Pak Ari bilang pengen tahu nih apa sih hasilnya gitu. Nah, kira-kira gimana hasilnya Pak Ari, hasil penelitian itu? Dan kalau itu kan berarti konteksnya lokasi Indonesia berarti ya? Iya. Gimana hasilnya? Boleh kan sharing sama kita? Ya, hasilnya ternyata memang universitas itu mahal. Jadi dari hasil penelitian itu kalau pengen berkualitas itu harus mahal gitu. Karena yang terbesar dari biaya penelitian itu kalau di luar negeri itu bukan universitas itu biaya terbesarnya adalah bidang penelitian. Sampai 60% itu dananya itu untuk penelitian. Di Indonesia itu tidak bisa terjadi karena 60 atau 70% itu udah membiayai untuk biaya gaji dari dosen dan pegawai. Jadi secara pembiayaannya itu memang tidak mencukupi untuk bisa mencapai kualitas bagus gitu. Bahkan untuk yang setingkat UI saja itu tidak sebanding dengan universitas yang ranking tahap keberapa di UK itu biaya penelitiannya tidak sebanding. Sementara biaya penelitian itu terutama untuk yang bidang eksakta ya, bidang riset ya. Dan bidang eksakta dan mungkin ya, lab ya. Lab, banyak labnya. Itu biayanya malah lebih mahal daripada di Inggris karena rata-rata peralatannya impor, yaitu juga perlengkapannya itu impor. Nah, jadi pada sisi itu kita sudah memang tidak mampu untuk bersaing untuk mencapai penelitian yang bagus karena ranking dunia dari universitas itu dilihat dari hasil penelitian lebih besar. Nah, dan satu lagi dengan penelitian itu juga seharusnya dosen itu juga memiliki ilmu-ilmu yang terbaru gitu dan dia bisa mengajak muridnya untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian dan itu tidak terjadi di Indonesia. Walaupun belakangan ini banyak difokuskan ke arah penelitian, tapi seperti yang kita lihat penelitiannya itu tidak memiliki impact yang cukup besar. Kita banyak yang dilakukan penelitian itu karena dananya memang tidak cukup besar. Penelitiannya ya sekedar penelitian biar punya hasil penelitian dan it's not memiliki impact yang terlalu bagus gitu karena memang nggak ada dananya gitu. Nah, pada sisi lain peralatan itu untuk library-nya sendiri memang sangat tidak memadai gitu. Saya ada universitas yang sangat top di Indonesia dan bisa dibilang itu bisa dia pakai untuk peralatan labnya, bukan beli peralatan lab gitu, tapi hasil karya dari murid dari mahasiswa yang sudah lulus kan dia harus membuat alat. Nah, alat itu yang dijadikan alat lab karena memang dananya nggak ada gitu. Padahal dia itu termasuk universitas top dengan harga yang dianggap mahal di Indonesia dan dananya termasuk cukup besar gitu dia miliki.
Nah, ketika universitas top aja seperti itu di Indonesia, bagaimana dengan universitas yang kecil? Jelas lebih parah, apalagi universitas swasta yang biaya kuliahnya itu bisa dibilang lebih murah daripada negeri dan tidak dapat subsidi. Ya sudah pasti, saya pernah tahu dia prodinya itu di bidang media gitu. Tapi yang diajarkan itu nggak pernah pegang kamera, tidak pernah pegang komputer untuk desain untuk editing video. Jadi mereka cuma belajar di dalam kelas aja gitu. Kualitasnya bisa seperti apa kalau seperti itu? Pegang apa dong kalau gitu ya? Ya mereka cuma pegang kertas, teori aja gitu di dalam kelas gitu. Gitu, waduh. Itu jadinya hasilnya gimana ya? Waduh, itu mengerikan juga ya. Artinya maksud saya, kalau kita bandingkan ya dengan hasil riset-riset itu sendiri, maka bisa nggak kita simpulkan kalau penelitian yang tanpa dana yang memadai, kalau kami ya di sosial gitu ya Pak Ari, itu ada namanya studi literatur. Nah, apakah itu yang tadi Pak Ari sebutkan? Kalau misalnya dananya tidak cukup, maka ya cukuplah Anda lakukan studi literatur begitu, kira-kira. Supaya ada hasilnya gitu, atau bagaimana? Ya mungkin walaupun ada studinya gitu, studinya itu mungkin yang mencukupi untuk dana gitu. Jadi lebih terkadang itu karena dananya tidak mencukupi, tidak bisa cukup besar. Gitu. Sementara makai teorinya itu lebih banyak teori dari negara maju. Nah, ketika teori dari negara maju yang dipakai, itu dari sisi praktisnya mungkin nggak terlalu cocok di Indonesia. Gitu. Nah, karena dananya tidak mencukupi tadi, dia tidak cukup mendalam untuk mencari teori itu perbedaannya di mana dengan di luar dan cukup luas untuk bisa menjadi lebih berguna gitu. Apalagi di Indonesia, Indonesia itu walaupun dibilang Indonesia satu, tapi kita tahu bahwa tiap daerah itu berbeda-beda gitu. Sebab kalau di Jawa mungkin nggak terlalu berbeda karena dari sisi sukunya nggak terlalu banyak lah ya. Tapi kalau di luar Jawa, misalnya kita bisa lihat di Sumatera Utara aja lah ya, Wong, tempat kita berada. Berapa suku ada gitu? Yeah. Apakah sama ketika dilakukan penelitian dengan orang Karo, dengan orang Melayu? Antara orang di dekat Aceh dengan yang di dekat Sumatera Barat. Yeah. Terjadi perbedaan budaya di situ, terjadi perbedaan pemikiran masyarakat. Dan ketika penelitiannya hanya di satu tempat yang kecil, itu untuk tempat yang lain lebih banyak tidak ada impact-nya gitu. Dan lebih banyak yang penelitian kita lakukan memang tidak cukup besar dan tidak cukup breakthrough gitu untuk melihat perbedaan di Indonesia gitu. Dan terutama kalau sosial itu memang lumayan banyak lah. Sementara untuk yang sains itu yang lebih mahal sekali, dan itu seperti ada satu dosen yang saya pernah wawancara untuk ambil data, dia bilang saya itu pakai peralatan yang waktu saya ngambil S3 beli di Jepang, bawa ke sini sampai sekarang. Dan itu kuliahnya 10 tahun yang lalu gitu dia. Waduh. Jadi, bisa dilihat peralatannya sudah ketinggalan zaman gitu. Sudah jadul ya. Sudah jadul, dan itu dosen gitu ya. Dan itu karena dia pernah kuliah di luar negeri, dia punya gitu. Bagaimana ya nggak pernah kuliah di luar negeri? Dan mahasiswanya bagaimana lagi gitu. Jadi sebenarnya yang jadi masalah terbesar itu adalah kualitas pada yang ilmu eksakta satu lagi. Nah, sementara pada ilmu sosial yang membuat mereka lebih miskin karena memang penelitiannya itu tidak bisa cukup mendalam, dan mereka pendanaannya juga sedikit gitu. Karena orang ketika mau kuliah eksakta sosial, mereka itu maunya bayarnya lebih murah. Dan kecuali kalau mungkin kuliahnya akuntansi atau manajemen gitu yang dianggap cukup elit, atau mungkin psikologi gitu. Nah, itu saja mungkin agak ada dananya, tapi cuma agak ada. Nah, tambahan lagi, sebagai dosen itu kan harusnya orang-orang yang terbaik gitu yang bisa gitu. Tapi kalau dari penelitian yang dari Lonely itu terlihat bahwa pendapatan dosen itu sendiri sebenarnya tidak cukup besar.
masih banyak dosen-dosen swasta di Indonesia yang cuma dapat gaji 1 juta rupiah. Wow. Dan di negeri sendiri pun bukan tidak ada dosen yang cuma digaji 2 juta, padahal mereka tamatan S2. Bahkan ada yang tamatan S2 luar negeri. Nah, Pak Ari. Dan itu hanya digaji 2 juta. Iya, Pak Ari, saya mau sedikit potong itu. Kalau tadi Pak Ari bilang, ini kan ada yang bilang Pak, di Jawa itu Pak sistemnya gini Pak, dosen itu kerjanya sedus, gajinya sesen gitu ya. Nah, ini tampaknya Pak Ari ini memberikan orang jadi ketar-ketir juga nih Pak Ari kalau jadi dosen. Nah, sebaiknya menurut Pak Ari setelah selesai studi, apa yang kita harus lakukan Pak? Kemana kita harus berkarya Pak? Nah, itu yang saya kemana harus berkaryanya itu bukan bagian dari penelitian saya gitu. Jadi saya agak dosen sendiri sebenarnya bukan tidak punya uang ya, tidak menghasilkan gitu. Tetapi kalau dia mau menghasilkan, yang harus dia lakukan itu menjadi banyak konsultan gitu. Jadi tidak fokus untuk mendidik muridnya. Nah, kalau dia mau fokus untuk mengajar, secara otomatis itu tidak akan ada dananya karena tidak ada pendapatannya. Karena pendapatan mengajar itu ya cuma gaji dan ya, artinya kalau nanti kita selesai studi begitu, maka kita disarankan juga ya harus jadi membangun jiwa entrepreneur juga ya, kita menjadi konsultan, kita juga mengadakan riset konsultan mungkin dalam hal ini sebagai periset gitu ya Pak Ari ya, supaya kemudian ilmu kita juga lebih berguna ya. Lebih berguna, lebih banyak bisa berguna dan digunakan gitu. Dan yang cukup sedih sih sebenarnya satu lagi, karena di Indonesia itu sebenarnya tidak cukup memiliki dana gitu untuk bersaing mencari ranking sebenarnya. Cuman karena orang Indonesia kita itu terlalu fokus dan secara politik itu diminta bahwa kualitas itu sama dengan ranking yang tinggi. Padahal sebenarnya ranking yang tinggi itu bukan dari kualitas pengajaran, tapi kualitas penelitian. Akibatnya dananya sekarang ini dihabiskan itu lebih besar untuk mencari nama yang baik gitu. Pada banyak universitas, mereka ada penelitian gitu, tapi penelitiannya itu cuma ditujukan untuk beberapa aja gitu, yang memang nanti bisa buat rankingnya jadi bagus. Dan itu dana ke situ tuh cukup besar. Gitu. Tapi secara apa kan dia tidak merata untuk semua. Sudah itu yang kedua, salah satu yang paling penting itu sebenarnya untuk ketika kuliah itu ekstrakurikuler sebenarnya. Karena di ekstrakurikuler itu adalah soft skill yang sangat dibutuhkan ketika di dunia kerja, bukan cuma teori, karena mereka bisa praktek kepemimpinan, praktek untuk bekerja sama dengan orang lain, praktek untuk kemampuannya itu bisa lebih diterapkan gitu. Nah, pada saat ini untuk ekstrakurikuler itu karena universitas sendiri tidak punya uang, sementara mereka butuh ranking yang tinggi, maka mereka fokusnya itu adalah melatih beberapa orang saja untuk bisa ikut pertandingan. Itu yang difokuskan gitu. Jadi misalnya karena yang keren itu soal robotik, jadi dananya digede-gedein soal robotik. Biar nanti kalau ada pertandingan robotik, mereka bisa top gitu, bisa menang, bisa apa. Nah, akibatnya kan yang lain tidak dapat perhatian ya. Iya, jadi akhirnya seperti gunung es gitu. Dia tapi kelihatannya megah, bagus, tapi itu kosong, di bawahnya itu nggak ada, kosong. Menarik ya Pak Ari ya, ini dari satu pembelajaran juga buat kita ya untuk bisa meningkatkan lagi kualitas penelitian kita begitu ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak Ari kan ini studinya kan tajam sekali, bisa melihat kualitas dari satu penelitian ya Pak ya, bagaimana penggunaan dana penelitian dan bagaimana kualitasnya mungkin seperti itu ya. Nah kira-kira Pak Ari kemarin ketika studi kabarnya nih kami dapatkan Pak Ari dapat pembiayaan dari negara Pak ya? Dari beasiswa mana, dari Pak? LPDP. Dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan gitu Pak ya? Ya, betul. Oke. Berapa tahun itu Pak? 4 tahun. Dapatnya beasiswanya selama 4 tahun. Studinya Pak Ari? Dan 4 tahun. Itu dibiayai semuanya sih. Dari semua biaya ya? penelitiannya, biaya ya bisa dibilang lumayan lah untuk hidup itu lebih dari mencukupi. Kalau untuk di Inggris juga lumayan kan. Oh gitu. Oke. Artinya memang ini kalau kita mau dorong tadi Pak, teman-teman, sahabat literasi untuk mulai studi mengikuti jejaknya Pak Ari ini. Nah kira-kira ketika mereka mau coba LPDP apa Pak yang harus mereka persiapkan? Nah yang mereka harus persiapkan menurut saya yang utama itu, karena yang tahu saya ya, kalau waktu saya belum
sebanyak sekarang gitu. Jadi mungkin agak lebih mudah juga. Tapi tetap menurut saya nilai yang tertinggi itu selalu di wawancara sama di proposal penelitian kalau untuk S3-nya. Okay. Karena kan nilai tertinggi itu proposal penelitian sama wawancara itu menunjukkan bahwa kita paham nggak ilmu yang kita ingin pelajari itu apa gitu. Jadi ketika yang difokuskan itu menurut saya adalah fokus dulu untuk dapatkan tempatnya dulu gitu, dapatkan di mana mau kuliah gitu. Jadi ketika sudah mau wawancara dan yang lain, kita bisa lebih representatif menyajikan diri kita gitu. Memang diperbolehkan sih, belum punya LOA, belum punya apa gitu, tapi kita harus tahu tujuan kita itu apa, dan kita benar-benar memang sudah mempersiapkan diri gitu, karena persaingannya cukup ketat lah. Kalau kita tidak bisa menunjukkan sesuatu yang lebih dari diri kita pasti persiapan dalam pengetahuannya aja sih, apa sih yang ingin kita lakukan, kenapa kita ingin melakukan itu sih menurut saya. Karena kalau untuk dapatkan tempat itu sebenarnya, karena di luar negeri itu kita adalah orang yang bayar mahal gitu. Jadi mereka itu sangat butuh dengan orang dengan kita gitu. Jadi karena kan di sana itu kalau misalnya di Inggris itu kalau mahasiswa lokal bayarnya murah gitu. Kita bayarnya itu sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga mahasiswa lokal. Dan itu merupakan sumber pendapatan terbesar dari universitas sana kan. Yeah. Jadi mereka itu kadang malah ngasih bahasa Inggrisnya itu belum mencapai tingkat yang sebenarnya wajar aja, masih diperbolehkan gitu. Nah, itu yang satu lagi saya ingatkan, bahwa bahasa Inggris kita juga harus perbaiki, karena kalau enggak cukup banyak teman-teman yang sampai di sana karena kemampuan berbahasa Inggrisnya tidak memadai, mereka banyak gagal dan itu jadi stres sebab mereka hanya sebatas mampu pada asal lolos saja gitu. Oke. Dan itu cukup banyak yang gagal dan tidak mampu lulus, dan itu jadi masalah kan akhirnya. Iya. Oke. Jadi sahabat literasi, kita mendengar tadi dari Pak Ari bahwa perlu persiapan juga tentang bahasa, kemampuan bahasa, supaya nanti itu bisa membantu teman-teman bisa selesai dengan tepat waktu ya, karena bahasa itu menjadi kehidupan yang akan menjalani begitu ya. Nah Pak Ari, selama studi di Glasgow itu apa nih Pak cerita suka dukanya Pak? Ya suka dukanya, sukanya itu ya karena dapat banyak pengetahuan baru sih. Dulunya saya pikir bahwa kita ketika belajar itu harus cari solusi gitu. Solusinya apa sih? Tapi setelah itu saya paham bahwa itu tidak selalu solusi gitu. Kita bisa memahami masalah lebih dalam itu bisa gitu. Lalu waktu dulu kita tahunya bahwa kita itu harus harus objektif ketika melakukan penelitian. Ternyata ketika melakukan penelitian bisa pakai yang subjektif gitu. Kita bisa menjadi fokus ke salah satu pandangan gitu, karena selalu ada plus dan minus. Apapun yang kebijakan dilakukan itu selalu ada plus dan minus gitu. Dan kita bisa fokus ke salah satu dan menyerang yang satu gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat menarik dan membuat saya menjadi menyerang. Nah, yang menjadi masalah terbesar itu adalah soal bahasa saya rasa. Karena walaupun nilai saya menurut saya sudah cukup bagus dari sisi bahasa, IELTS saya itu 7,5, but it's still not good enough. Ketika kita menyampaikan itu, kita rasa sudah benar gitu. Jadi ketika sampaikan ke tulisannya itu, mereka malah menyatakan bahwa kita belum menyampaikan, mereka menangkapnya berbeda dengan apa yang kita inginkan, dan mereka menerangkannya sesuai dengan apa yang sebenarnya saya sampaikan gitu. Jadi agak frustasi juga sering. Kalau teman saya bilang itu nggak apa-apa kan, geng gitu kan, nanti kita jelasin seperti yang udah dijelasin lagi sama dia, karena dia sebenarnya udah nangkap masuk kita gitu kan, tapi karena bahasanya berbeda, pemahaman berbeda, dia coba mengulang apa yang kita sampaikan begitu ya. Ya jadinya susah gitu. Udah itu yang paling berat sih sebenarnya dari sisi kemampuan untuk critical thinking-nya, kayaknya kita belum disiapin di Indonesia. Kita lebih banyak menghafal gitu. Jadi
saya itu lebih bisa mengungkapkan sesuatu secara deskriptif daripada berusaha untuk analisis lebih tajam dari dalam gitu. Nah, itu yang sering saya beratnya itu di situ gitu, berusaha untuk lebih critical thinking sambil belajar di saat yang sama. Nah, itu benar-benar berat dan ya cukup stressful sih. Iya, menarik. Tapi selama Pak Ari tadi kan udah cerita yang suka dukanya selama di Glasgow itu di daerahnya UK atau di Scotland, Pak? Masih UK. UK itu kan bagian dari Scotland. Scotland itu salah satunya UK. UK itu kan terdiri dari Inggris, Irlandia, Scotland, sama Wales. Wales, oke. Ya, jadi Inggris, Scotland, Wales sama Irlandia Utara itu UK. Nah, kalau untuk Inggrisnya aja itu England, itu di daerah selatannya ya. Kalau saya agak north, tapi perbatasan dengan utara sebenarnya. Dan agak dingin. Agak dingin ya. Nah, suhu yang paling ekstrim yang Pak Ari pernah alami di sana berapa derajat? Itu minus berapa gitu, minus. Kalau nggak salah sih minus 5 apa minus 10. Saya nggak terlalu ingat. Cuman ya salju itu kelihatannya enak kalau kita ngeliat di Indonesia, tapi ketika merasakannya itu di jalan itu jadi susah. Iya, betul. Itu licin sekali gitu kita. Iya. Dan harus pakai itu lagi ya, pakai pakaian yang berlapis-lapis begitu ya. Nah, selama Pak Ari di sana pernah kemana aja nih Pak? Pernah jalan-jalan juga ke site-site tourismnya atau bagaimana Pak? Ya pernah jalan-jalan sih, cuman nggak terlalu banyak. Paling cuman ke London. Lalu karena kan Glasgow itu termasuk daerah wisata juga. Jadi saya wisatanya daerah sekitar Glasgow atau ke Edinburgh. Itu sudah daerah wisata. Jadi bisa dibilang Edinburgh sama Glasgow itu salah satu tempat wisata utama di UK. Jadi hampir seluruh orang datang ke situ itu, terutama kalau di Edinburgh sama Glasgow itu bisa itu kita nggak merasa di UK gitu, saking banyaknya turisnya. Oke. Tapi itu sebenarnya saking banyaknya orang non bule. Oke, kalau dari Pak Ari kan Glasgow ke London kemarin itu tidak perlu pakai visa lagi? Nggak perlu pakai visa, karena kan dianggap dari UK semua. Oke. Artinya dari London ke Glasgow, ke Edinburgh juga tetap aja bisa ya? Ireland bisa semua, ke Wales. Oke, menarik. Nah, Pak Ari, boleh dong sampaikan apa pesan-pesan Pak Ari ini untuk teman-teman sahabat literasi yang menyaksikan podcast ini ketika mereka nanti mendengar dari Pak Ari kan tertarik nih punya harapan lah bisa mengikuti jejak Pak Ari. Monggo Pak Ari. Pesan utamanya sih ketika mau keluar itu kita memang harus bersiap menerima budaya yang cukup berbeda dalam soal pembelajaran. Tapi itu sangat memberi kita pandangan baru gitu, new vision, dan kita menjadi lebih memahami akan ilmu kita lebih dalam. Dan karenanya saya nggak bisa menyatakannya dalam kata-kata karena orang udah banyak lah yang bilang ya itu lebih bagus, lebih apa. Sebenarnya menurut saya itu lebih ke arah pembedaan pembelajaran gitu. Kalau dari sisi dosennya mungkin kualitasnya malah mungkin lebih enak menyampaikan di Indonesia atau di sana sama aja kalau dari sisi penyampaiannya ya. Tapi lebih ke arah teknik bagaimana kita belajar itu. Ketika saya di sana itu saya diajarkan bahwa tidak ada cara yang benar, bahwa bahkan cara kebut semalam pun sebenarnya tidak salah katanya. Sementara kalau di sini kalau yang kebut semalam itu orang yang ketika hanya belajar ketika saat terdesak itu salah gitu. Di sana nggak dibilang salah karena memang itu cara kamu katanya. Kalau cara kamu seperti itu, do like that. Nah, di sana itu yang paling saya sangat suka adalah etos kerjanya gitu. Mereka work hard, but play hard. Nggak harus kerja keras, waktunya kerja keras gitu, tapi waktunya enggak, sudah lupakan dan lebih baik santai, dan itu akan lebih bagus buat diri kita gitu. Dan itu menurut saya cukup berbeda. Kalau kita selalu suruh kerja keras, tapi kalau di sana dia work hard but they play hard. Itulah beberapa
menerima banyak perbedaan budaya dan menerima budaya itu, dan itu akan mengembangkan daya pikir menurut saya. Ya, terima kasih Pak Ari. Kita bersyukur Tabak Literasi dapat pembelajaran penting dari Dr. Ari Pelawi yang merupakan jebolan dari University of Glasgow. Ini satu hal yang kita perlu sama-sama perhatikan bagi teman-teman yang ingin memang mengikuti jejak beliau, studi sampai jenjang yang tertinggi, S3 itu tidak menutup kemungkinan. Bahkan ada banyak pembiayaan yang bisa kita ikuti. Salah satunya tadi ada LPDP. Ya, teman-teman bisa ikuti, bisa cek di websitenya lpdp.kemenq.go.id ya. Atau teman-teman yang ada pertanyaan silakan nanti lihat di layar Anda ini. Anda bisa lihat. Juga bisa dorong kami juga untuk memberikan terus info-info yang lebih lanjut dengan men-subscribe podcast ini. Kami berterima kasih kepada Pak Ari juga teman-teman. Ini satu pembelajaran sama-sama kita bisa nikmati. Terima kasih Pak Ari, salam sehat. Saya Raja Napitupulu, pamit undur.